mungkin masih bertanya soal Ibu Persib ini kan Bunda juga sudah lama menjadi Ibu Persib kan. Saat ini mungkin yang saya tanyakan adalah ini kan Ayu Ting Ting ini kan saat ini memang ingin merencanakan pernikahan sama Letu Pardana sendiri kan. Terus ya pemerintah yang sedang beredar adalah dia ini mau ada yang nih Bun, lagi tugas di perbatasan. Nah kalau Bunda sendiri kan mungkin sudah lama juga ya sama suaminya gitu kan, sudah merasakan pahit manisnya jadi Ibu Persib gitu. Mungkin bisa diceritakan mungkin maksudnya ketika suami Bunda tuh pergi ke apa ke tugas negara gitu, mungkin apa sih suka dukanya gitu Mbak? Resiko sih kalau mau ini saya bukan nakut-nakuti ya, saya curhat karena banyak nanti netizen bilang oh jangan nakut-nakuti. Enggak, saya nggak pernah nakut. Saya jujur, saya senang Ayu bergabung untuk menjadi keluarga besar kami. Selamat datang buat Ayu nanti, insya Allah jika jadi dengan Ibu Persib. Saya senang karena ada junior saya yang nanti jadi junior saya juga nanti di Persib gitu. Alhamdulillah, saya senang banget. Tapi kan masnya lagi mau tugas nih di perbatasan Papua ya. Oke, itu paling nggak sekitar 9 bulan. Nah, mungkin nanti akan ada ada kendala-kendala paling gini lah sekitar. Misal lagi dihubungin, lagi di WA atau lagi telepon, handphone nggak aktif. Satu mungkin lagi nggak ada sinyal karena di perbatasan ya. Satu mungkin lagi tugas, satu mungkin casannya habis sementara masnya lagi di hutan. Jadi banyak yang nanti yang itu yang namanya pasangan muda ini kan ada saling cemburu, miskomunikasi ya. Kamu kan biasa kita pengen itu kamu di mana terus langsung dijawab. Kamu lagi apa dijawab terus video call langsung ada. Tapi itu mungkin akan agak ada waktunya untuk video callan, untuk SMS-an atau WA-an itu mungkin ada waktunya. Karena bagaimanapun juga apalagi perwira-perwira muda ini dia mengutamain banget tugas negara gitu. Perwira-perwira semua lah akan mengutamain tugas negara. Jadi jangan heran kalau saya sebagai istri adalah nomor 2, negara nomor 1. Kenapa saya bilang gitu? Kan saya bilang saya mau liburan aja sudah di jalan, sudah booking hotel dan semua. Tiba-tiba suami saya ditelepon dari kantor, ada darurat. Suami saya meninggalin, kasih saya nyetir, dia tinggal langsung pergi. Semua keterbengkalai nggak jadi. Itu adalah kita jangan heran berarti kita nggak di nomor 1 kan. Bukan kita nomor 1 kan kita ada cewek atau ada apa, enggak. Karena kepentingan negara di atas kepentingan kita gitu. Jadi ya kalau untuk pasangan muda sih aku rasa yang lagi benar-benar lagi sayang-sayangan sih aku beritahu semoga lebih paham. Karena dulu aku waktu baru married nggak paham. Sampai aku pikir aku dicerai apa gimana nih ditinggal gitu aja. Berapa lama aku mencari-cari suamiku kepastiannya di mana. Nggak ada yang tahu. Telepon dinas pun mereka nggak beritahu. Karena ini adalah suatu tugas rahasia yang dia harus kalau istrinya diberitahu bisa aja istrinya ngomong ke mamanya, "Ma, suamiku mau pergi ke sini Ma, jangan bilang-bilang ya, Ma. Nanti mama gue ngomongnya ke temennya, gila lu anak gue, menantu gue mau pergi, anak gue nangis-nangis." Jadi kan gak rahasia. Mau ngubur siapa orang udah kabur duluan karena tahu itu yang dijaga kerahasiaan. Jadi buat nanti calon-calon Ibu Persib yang lainnya, saya bukan di sini tidak ada kapasitas saya untuk nakut-nakutin. Di sini saya hanya bercerita tentang yang saya alamin. Tapi mungkin sebagian besar juga begitu yang dialami sama Ibu Persib lainnya. Mungkin jadi salah satu konsekuensi juga sih sebagai Ibu Persib. Maksudnya kan kalau kata saya sendiri kan tadi bilang katanya suaminya pernah bertugas tapi nggak ngomong. Ya. Gitu. Mungkin bisa dikatakan seperti itu. Iya itu konsekuensi kita sebagai Ibu Persib. Memang kita harus paham bahwa memang gue nomor 2, negara nomor 1. Itu yang dipahamin. Tapi kadang-kadang kan saya bilang kalau kita pasangan muda ini kan kita lagi bucin-bucinnya, kita nggak mau tahu. Jangankan negara, ada misalnya di nomor 1 kan keluarga aja atau mama aja mungkin kita agak ngambek kan. Itu loh menurut aku. Mungkin ada rasa kecemasan nggak sih kan karena kan suami sendiri kan tugasnya di daerah yang berkonflik perbatasan gitu. Mungkin kalau dari Kak Tessa sendiri sebagai istri gitu ada rasa kecemasan sendiri nggak sih? Kalau kecemasan itu pasti ada, ya karena tapi mulus-mulus aja juga ada, karena itu kan penjaga perbatasan mungkin dia lagi di hutan kelaparan, mungkin lagi ada gentacan senjata, mungkin ini mungkin loh ya, ya kita bisa cari lah di YouTube atau di Google apa aja masalahnya ya, jadi kita bisa cari tahu, pelajarin itu. Ya kita paling cuma berdoa kan kalau suami kita pergi tugas kita hanya bisa berdoa. Dia kembali alhamdulillah, dia nggak kembali ya sudah resiko. Ya kita sudah menerima resiko apapun.
Kembali itu berarti masih rezeki saya. Nggak kembali ya. Makanya saya bilang waktu suami saya tugas itu, kalau nggak kembali tinggal nama ya sudah. Itu resiko gitu loh. Jadi itu yang kita harus pahamin bahwa sebagai ibu persit ini banyak banget yang harus kita kesampingkan. Misalnya kita harus selalu ditemenin, kita harus selalu di ini itu dikesampingkan karena sudah komitmen dari seorang anggota TNI bahwa negara, mau TNI mau polisi ya, bahwa negara adalah nomor 1. Itu sudah komitmen, harga mati. Kalau dari pengalaman Katesa sendiri mungkin selama 1 tahun atau mungkin pernah ditinggal dinas itu berapa kali gitu ke mana gitu? Kalau dinas berarti pindah. Kalau pindah kayak suamiku waktu itu pernah ke Semarang itu sekitar 2 tahun. Aku di sini sama anak, aku bisa datang ke sana cuma misalnya sebulan sekali atau dia datang sebulan sekali, itu sudah risiko. Dan sebagai istri perwira biasanya kita harus menemani karena ibu perwira itu adalah suami kita adalah calon pemimpin. Istri harus mendampingi ya sebanyak-banyaknya karena ada pikir ada segala macam. Kalau kita nggak mendampingi nanti kadang-kadang misalnya suami kita ada atasannya lagi kan pasti nanti kadang-kadang suka ditanya suami istri kamu mana, kalau banyak kegiatan kita tidak datang atau ada kegiatan piket atau apapun kita misalnya sebulan 5 kali piket paling enggak kita datang 3 kali lah minimal, 2 kali bisa lah alasan apa tapi paling enggak harus datang karena kita calon ibu pemimpin gitu loh, kita harus berhadapan karena kita harus dampingin suami kita karena kesuksesan seorang suami adalah hasil dari sebenarnya dorongan istrinya juga. Jadi begitu suami dan apalagi muda kan, suami itu harus didampingin. Jadi dia ada masalah apapun nanti di kantor dia akan ada teman curhatnya. Ada masalah apa? Tapi kalau kita nggak dampingin biasanya kasihan. Saya lihat suami yang nggak kayak yang kurang didampingin sama istrinya, itu biasanya karir suaminya agak kurang mencer gitu. Ini biasanya ya, gitu. Jadi saya bicara kebiasaan. Jadi menurut saya Ayu lebih paham karena mungkin pasti dia punya saudara atau punya siapapun. Coba cari tahu dengan ibu-ibu persit lainnya, coba cari tahu lah. Jadi ini kan cuma dari saya aja belum tentu benar kan sebenarnya. Tapi itu pengalaman buat saya. Tapi pasti paling enggak itulah sebagian suka duka dari ibu persit. Oke, Katesa mungkin kalau yang kita bicara soal itu kan bukan soal public figure yang dimana mungkin penghasilannya lebih besar dari seorang keluarga sendiri. Nah, kalau dari Katesa sendiri berdasarkan pengalaman Katesa, apa sih yang membuat Ayu itu menerima seorang keluarga sendiri? Apakah dia memang membutuhkan sosok yang selalu ada atau seperti apa? Karena kan mungkin kalau bisa dibilang soal menerima seorang restu itu kan dia harus banyak konsekuensi gitu maksudnya. Mas kalau sudah cinta apapun ditebas mas. Kalau soal uang masa kecil ya, apalagi kita sudah ada deposito segala macam ya itu sudah. Nah pertama kali cinta masalah hati ya, masalah hati apapun akan dilakukan. Seperti saya ini masalah hati juga ini. Diterjang semuanya mas. Karena apa? Kecuali ada masalah lain. Tapi kalau masalah hati saya rasa ya mungkin juga di Ayu kan sudah mungkin sudah agak capek juga dalam bidang entertain sudah banyak lah pasti simpenan deposito segala macam sudah banyak dan mungkin akan menata kehidupan kedepannya karena kenyamanan yang dicari mas. Betul. Kenyamanan figur seorang suami ya yang melindungi betul. Kayak aku bawa anak 1. Anak aku perempuan. Ini aku ya, anak aku perempuan. Aku seneng waktu anakku suka sama aku dijodohin, dita'arufin, tapi anakku suka karena anakku mencari kenyamanan. Karena mungkin selama ini kami berdua ketakutan, pembantu juga perempuan, ada tukang kebun laki-laki kita ketakutan kalau malam dia nggak boleh masuk. Jadi anak aku mungkin sama aku juga mencari kenyamanan figur seorang yang disegeni itu sih. Karena aku juga janda tuh 7,5 tahun waktu suamiku meninggal. Aku bawa anak perempuan, aku pengen cari kenyamanan. Udah istilahnya masalah duit rezeki itu Allah udah atur dan kita kan nggak dari nol banget. Kita juga insya Allah udah istilahnya rumah udah ada, usaha udah ada, segala macam udah ada kan. Apa sih kenyamanan dicari mas? Apalagi ganteng. Oke, Katesa mungkin ini kan Ayu ini kan menjadi calon ibu sendiri ya. Nah, nantinya kalau memang udah menjadi ibu itu apakah nanti diizinkan itu sama institusi TNI ini supaya tetap
jadi seorang artis yang notabene kan Ayu harus bisa bebas-bebasnya, sementara kalau jadi ibu persik itu kan harus jaga image juga gitu, nama jadi ibu persik sendiri. Oke, kita sekarang nanya dulu nih secara mereka nih ya, jangan ke gue aja. Kita nanya ke Bapak samping ada Bapak lawyer nih. Nah, menurut Bapak nih apa tuh? Coba. Pertanyaan? Ya, tentunya menjawab pertanyaan itu saya sebagai orang yang memiliki satu jabatan yang memang mementingkan kepentingan negara di atas semuanya termasuk keluarga, makanya saya karena saya sayang sama istri saya akan memberikan nasihat supaya ayo dong Dek, ikuti apa yang menjadi aturan yang memang suami ibu ini embankan kepada negara. Jadi semua tuh ada etikanya, ada materi yang memang harus menjadi atensi sebagai seorang istri itu apa, yang tidak boleh apa, yang boleh apa gitu. Sepanjang itu tidak bertentangan dengan etika dan juga hal kesusilaan ya tentunya ya. Bersikap sopan, berpakaian sopan seperti kakak saya ini kan gitu kan. Tetap sopan, cantik, enak dipandang. Baik, ya, nggak pakai dasteran dan segala macam. Tetap menjaga wibawa seorang suami gitu ya. Baik. Kurang lebih gitu sih Mbak, benar nggak sih? Iya, benar. Misalnya, memang tidak ada larangan untuk tidak bernyanyi, untuk tidak boleh lagi show, untuk tidak boleh lagi, tidak ada larangan. Benar kata seperti abang. Jadi mungkin juga tampil dengan kan selama ini udah sopan ya Ayu ya, sopan, jaga martabat suami. Tapi kalau bisa ya agak-agak ini kalau bisa kalau saya benar-benar dikurangin. Makanya kenapa saya tidak mau show lagi 2011 saya katakan di Google, di YouTube ada boleh lihat. Saya tidak lagi melanjutkan untuk bidang nyanyi karena saya tahu nyanyi buat saya itu bisa meninggalkan rumah 2-3 hari. Jadi tidak ada larangan, tidak ada sebenarnya, cuman etika aja. Karena suami kita adalah salah satu komandan, salah satu calon-calon komandan, calon-calon pemimpin. Jadi kita juga kalau bisa kurang-kurangin. Kita kalau bisa itulah aku bilang dampingin suami. Dengan dampingin suami, kita pasti akan mengurangi jadwal kan? Mengurangi jadwal show, mengurangi jadwal. Tapi kalau ambil sekali boleh lah. Misalnya aku bilang tiket 5 kali, ambillah 3 kali. Yang 2 kali ya nggak apa-apa lah. Kan selama kata abang nih, abang lawyer, pakainya sopan, santun, ya nggak masalah sebenarnya, nggak ada larangan. Asalkan tugas kita sebagai istri nggak dilupakan. Oke, mungkin terakhir pesan untuk Nggak terakhir belum apa. Kelanjutan berarti. Iya. Terakhir mungkin pesan dari KTSA sendiri untuk Ayu Ting dan juga si calon pasangannya. Ya kedepannya tuh nanti rumah tangganya tuh nggak ada masalah kan, karena kan namanya ada kan Aldebaran kan kita nggak ada yang tahu kan, kayak Ayu dan nanti sama calonnya gitu, kan yang udah berpengalaman lah. Pesannya. Sebenarnya banyak orang berpengalaman dari saya, ya banyak banget ya. Cuman mungkin karena Mas nanya ke saya, ya paling saya sih nggak ada pesan-pesan karena saya lihat juga Ayu sudah pinter menata hidupnya, sudah hebat menata hidupnya. Paling saya nggak pesan sih, paling cuma share ya. Mungkin lebih banyak dampingin suaminya, dampingin masnya nanti kalau udah married ya. Lebih banyak waktu untuk mendampingin suami, lebih banyak waktu jika suami ada di rumah, lebih banyak waktu quality time. Kalau bisa handphone kalau ada suami di rumah ini diletakkan di mana? Bareng-bareng suami juga letakin dan lebih banyak kita ngobrol. Karena banyak yang akan diomong-omongin ke kita gitu. Jadi lebih banyak ngobrol, lebih banyak jadi sekali bertemu tuh kalau bisa hempas semua yang urusan-urusan sosmed dan media-media. Karena kita konsen ke suami kita itu aja sih sebenarnya, karena semua mereka juga udah dewasa ya, apalagi seorang perwira ya, Depadan ya, apalagi Ayu juga calon istri perwira, pasti sudah jauh lebih pintar dari saya, apalagi zaman sekarang kan jauh lebih pintar dari saya. Saya pikir dampingin aja suaminya, lebih banyak dampingin suami, lebih deketin ke Ananda Bilkis nih ya, lebih deketin karena ada nanti di situ surat dari, enaknya kita ada surat dari kantor. Pengakuan sebagai bukan menggantikan ayah ya, pengakuan sebagai anak kandung ada. Jadi anak kita merasa oh ini papa saya. Dari anak saya juga ada pengakuan sebagai ayah kandung, tidak melupakan ayah kandung sebenarnya, tapi hanya pengakuan. Jadi merasa jangan seperti merasa orang ayah tiri gitu. Jadi itu eloknya di situ.
Jadi ada di situ yang membuat anak kita nyaman, membuat anak kita pede, membuat anak kita yakin gitu. Itu ada nanti surat-surat yang harus tantanganin. Akur-akur. Kalau bisa akur dan kalau bisa nanti nanti dengan sesama ibu Persib lebih banyak bergaul, ngobrol, mungkin lebih tanya lagi sama senior apa nih, adab apa nih, kan ada banyak yang harus kita ketahui kan. Nah, karena ada protap-protapnya semuanya mengenai tas yang dipakai, mengenai jam yang dipakai, mengenai anting yang dipakai, mengenai cincin yang dipakai, mengenai sepatu yang dipakai, mengenai baju yang dipakai, semua ada aturannya. Jadi ada protap-protap yang harus kita tidak berat sih sebenarnya, jalanin aja. Tapi itulah sebagai ibu Persib itu dituntut gitu, apalagi kalau kita memakai baju seragam dan memakai lencana. Itu aja. Siap, thank you. Iya. Thank you.